Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menerangkan penerapan Sport Education Model PJOK, yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan memainkan peran penting dalam pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Salah satu model pembelajaran yang efektif adalah Sport Education Model yang menitik beratkan pada partisipasi aktif dan pengembangan tanggung jawab siswa. Dari konsep Sport Education Model terdiri dari 3, yaitu musim olahraga, afiliasi, dan kompetisi. Yang pertama, musim olahraga ialah pembelajaran PJOK organisir dalam bentuk musim olahraga yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara mendalam dan berkelanjutan. Yang kedua, afiliasi. Siswa bergabung dalam tim atau regu yang memfasilitasi pengembangan rasa memiliki dan kerjasama. Yang ketiga, kompetisi formal dan informal mendorong siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Selanjutnya, karakteristik Sport Education Model. Ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, musim yang lengkap. Yang kedua, tanggung jawab siswa. Yang ketiga, kompetisi autentik. Dan yang keempat, kesenangan bermain. Musim yang lengkap ialah pembelajaran PJOK terorganisir dalam siklus lengkap dari pembukaan hingga acara puncak. Yang kedua, tanggung jawab siswa, yaitu siswa terlibat dalam berbagai peran seperti pemain, pelatih, dan ofisial untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, kompetisi autentik, yaitu pembelajaran berfokus pada kompetisi yang realistis dan sesuai dengan dunia olahraga nyata. Dan yang keempat, kesenangan bermain, penekanan pada kesenangan dan antusiasme dalam bermain olahraga, bukan hanya hasil akhir. Selanjutnya, tujuan penerapan Sport Education Model. Tujuannya dapat, yaitu pengembangan karakter. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Yang ketiga, kemampuan bermain. Dan yang keempat, keberlanjutan berpartisipasi. Menanamkan nilai seperti kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab melalui pembelajaran PJOK. Yang kedua, meningkatkan antusiasme dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kemampuan bermain, mengembangkan keterampilan dan pemahaman siswa tentang teknik dan aturan olahraga. Dan yang keempat, keberlanjutan partisipasi, mendorong siswa untuk terus terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Selanjutnya, tahapan penerapan Sport Education Model. Ada 3 tahapan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, acara puncak. Yang pertama, tahapan pertama, persiapan. Guru merancang rencana pembelajaran, mempersiapkan sarana, prasarana, dan membentuk tim atau regu siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Siswa terlibat dalam berbagai peran dan tanggung jawab selama musim olahraga, seperti pemain, pelatih, dan ofisial. Acara puncak, pembelajaran PJOK ditutup dengan acara puncak yang mempertemukan tim-tim dalam kompetisi yang autentik. Selanjutnya, peran guru. Peran guru dalam penerapan Sport Education Model. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan, guru merancang pembelajaran PJOK secara strategis dan terstruktur. Yang kedua, fasilitator. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Dan yang ketiga, mentor. Guru memberi bimbingan dan umpan balik untuk membantu siswa berkembang. Yang keempat, pengamat. Guru mengamati
pembelajaran untuk perbaikan ke depan. Tantangan penerapan sport education model ada 3 tantangannya. Yang pertama, persiapan yang intensif. Guru harus menyiapkan segala sesuatu dengan matang, dari perencanaan hingga sarana dan prasarana. Yang kedua, pergeseran peran guru. Guru harus menyesuaikan diri dari peran tradisional menjadi fasilitator dan mentor. Yang kedua, tantangan manajemen kelas. Guru perlu mengelola kelas dengan baik saat siswa terlibat dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, penerapan sport education model dalam pembelajaran PJOK terbukti efektif dalam pengembangan karakter, motivasi, dan keterampilan siswa. Yang kedua, rekomendasi. Guru PJOK disarankan untuk menerapkan sport edukasi model dengan dukungan pelatih dan sumber daya yang memadai. Nah, dari sini tentang penerapan sport education model PJOK. Mungkin ada tanggapan dari Bapak atau Ibu guru. Tanggapan atau tambahan dari presentasi tentang penerapan sport education model. Untuk penerapan sport education model ini, bagaimana cara guru untuk meningkatkan jiwa kompetitif siswa pada saat penerapan model ini, Pak? Pada saat penerapan model ini, kita guru itu meningkatkan jiwa kompetitif siswa biar ikut tertarik dalam permainan ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Iman. Tujuan guru itu siswa akan ikut ini, biar tertarik. Yang pertama, kita akan kasih reward kepada siswa yang ikut dalam kompetisi atau permainan olahraga, lomba olahraga itu. Terus penghargaan buat murid yang sudah menyalurkan bakatnya di olahraga, di bidang olahraga. Itu ya. Mungkin Pak Heru saya menambahkan ya. Untuk yang ditanyakan Pak Iman tadi, kan biasanya kan ada murid yang kurang tertarik begitu. Jadi untuk sport education modelnya, jadi modelnya itu tidak harus dibuat seperti olahraga yang sesungguhnya. Jadi misal kayak voli sarung atau enggak voli yang pakai balon itu, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kan intinya untuk jenjang SD itu kan bermain sambil belajar gitu, Pak ya. Jadi untuk sportnya dapat, educationnya dapat, jadi berbagi perannya juga dapat. Jadi saya sarankan untuk memodifikasi olahraga yang sudah ada. Contohnya kayak volley tadi, misal kayak futsal. Jadi dibuat semenarik mungkin, jadi dimodifikasi. Misal futsal biasanya kan pakai kaki, ini pakai tangan dan bolanya diperkecil, pakai bola-bola yang jadi mirip-mirip handball tapi gawangnya juga diperkecil dan lain sebagainya. Bola botol, jadi sasarannya ketika mengenai botol itu poin atau gol begitu. Kalau saran saya, jadi kan intinya kan sport education model, jadi
buat intinya bermain peran dalam seni. Jadi olahraganya nggak harus secara harfiah sama dengan olahraga yang. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Bapak Bailus. Sudah melengkapi dari presentasi saya. Mungkin ada yang lain tambahan. Berarti untuk modelnya ini tujuan utamanya itu siswa bersenang-senang terlebih dahulu. Ya, kesenangan bermain ya. Karakteristik sport education model sudah ada kesenangan bermain. Menekankan pada kesenangan dan antusias dalam bermain olahraga, bukan hanya hasil akhir. Jadi meskipun kalah, menang, yang penting tujuannya kita senang-senang. Setelah ujian mungkin nanti ada kelas meeting, nanti itu kesenangannya bermain. Setelah belajar sekian bulan, kita bisa menerapkan saya ini. Bisa diterapkan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, saya tanya ya, mungkin kira-kira kan di sini juga kita kan mengadakan SEM atau pertandingan sport education model ini kan banyak keterbatasannya ya. Mungkin kalau untuk aset yang ada di sini, aset sekolah, aset lingkungan, jadi kan keterbatasan. Misal kayak di sini kan gawangnya masih, misal kita akan mengadakan basket, ringnya masih seperti itu, gawangnya juga belum ada. Ketika membuat badminton kan kita nggak punya aula indoor untuk olahraga. Jadi mungkin apa yang pengen Bapak lakukan, kan ini sebentar lagi kan kelas meet setelah ujian anak-anak. Mungkin sarannya Bapak untuk kelas meet ke depan ini, education model apa yang pengen Bapak buat? Modifikasi permainan. ya, kira-kira aja biar rekan sejawat guru ini bisa kolaborasi sekalian. Kalau di lapangan kita ringnya cuma satu. Ya. Jadi kita basketnya kita permainannya 3-3 aja. Oh, 3x3 seperti itu lah ya. Terus kalau memang diadakan volley nanti kita volley tapi tidak seperti permainan yang biasanya kan. Mungkin ada 3 cewek, 3 cowok gitu. Tetap menang tapi kolaborasi antara cewek dengan cowok gabung. Netnya mungkin nanti kita kasih apa terpal atau apa gitu, ditutup. Begitu Bapak. Untuk permainan ini semua siswa dilibatkan atau beberapa orang yang ikut dilibatkan? Kalau permainan yang diadakan nanti misalnya kita volley atau enggak futsal ya Bu ya. Kemungkinan kelas 5 karena pasti ada benturan fisik, benturan kontak antara teman sama lawannya ya. Jadi mungkin kelas 1, 2, 3, kelas 1, 2 kita jadikan supporter, kelas 3, 4 mungkin kita jadikan seperti itu. Berarti semua siswa dilibatkan dari kelas Ya. Dan guru-gurunya mendampingi siswanya. Jadi fasilitatornya, mentor. Nah, kan di sini juga ada untuk kepanitiaannya kan harus dari siswa kan Pak ya. Jadi mungkin menurut Bapak siswa yang tepat untuk jadi panitia ini kelas tinggi apa kelas rendah gitu? Kelas tinggi, kelas rendah. Terus kelas rendahnya cuma jadi supporter gitu. Jadi supporter atau enggak kita bisa jadikan panitia yang lain seperti mungkin kelas rendah itu jadi hakim garis atau apa gitu. Ball boys misalkan kalau banyak kalau ke kelas rendah. Nah, mungkin saran bagi Pak ya, kalau kan harus terlibat Pak semuanya. Kan harus terlibat kan dari kelas 1 sampai kelas 6, misal kelas 6 jadi panitia, kan jadi ketua pelaksana, menjadi sponsor dan lain sebagainya begitu kan Pak ya. Secara tidak langsung seperti itu. Jadi untuk modifikasi
permainannya mungkin dibuat yang bisa dimainkan oleh kelas rendah sampai kelas tinggi gitu. Nah, kalau futsal kan terlalu rentan untuk cedera kan, juga yang dibilang tadi ada kontak fisik dan sebagainya. Itu mungkin apa ya? Penting lah. Seperti banting itu kan juga tradisional, dan juga misal kayak lari sprint, estafet gitu lah. Jadi dibuat kayak permainan. Jadi estafetnya bukan tongkat, jadi apa gitu Pak, balon atau apa kan, intinya sport education model. Mungkin ya, terima kasih. Ini saya sebenarnya tertarik sama ini sport education model, tapi penerapannya itu di kelas rendah. Apalagi kelas rendah itu kan mempunyai jiwa pengen tahunya yang sangat besar. Nah, kalau semisal tadi kata Bapak, misal pas orang itu dijadiin supporter, mereka itu kurang menikmati dalam perannya itu tuh mereka gak dapat. Nah, ada nggak Pak contoh kayak olahraga di modifikasi itu biar anak kelas 1, 2, 3 itu biar kebagian perannya juga. Ya, mungkin dari tambahan dari Pak Akbar tadi, diadakan estafet tapi dimodifikasi. Mungkin jaraknya 50 meter gitu. Jadi anggap sarana yang ada di sekolah kita gunakan sebagai itu untuk kelas perlombaan di kelas rendahnya. Jadi kan kalau estafet tidak ada aktivitas kontak fisik atau apa ke yang lain yang ikuti pesertanya. Begitu ya. Betul. Dan sudah. Siap. Lagi satu kali. Kan sebentar lagi ini ujian selesai Pak. Kan otomatis ada banyak hari dan tanggal itu banyak kan Pak sebelum liburan ada kosong. Nah, apakah Pak Fairuz sama Pak Akbar dan rekan-rekan guru PJOK yang lain itu bisa melaksanakan bisa melaksanakan bisa apa enggak? Soalnya Pak, ini anak-anak itu kasihan, bukan kasihan Pak, tanya terus itu setelah ujian libur ya Bu ya. Kan kasihan jam kosongnya Pak. Ya. Mungkin bisa Sama kita akan ngobrol antara guru PJOK sama kepala sekolah. Saya berharap semoga bisa berlangsung. Lebih khusus, bendahara kepala sekolah dan bendahara sekolah kita akan bermusyawarah untuk mengadakan sharing atau kelas meeting yang ada di SDN Pendidikan 5 ini. Terima kasih Pak. Ya, dibuka aja begini ya. Semoga aja sisi proposalnya. Mungkin Dari mana? dari presentasi yang saya sampaikan hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.